Nasi mandi dari Yaman, nasi Habsah dari Arab Saudi, hingga nasi biryani dari India. Diperkirakan mulai datang ke Indonesia sejak abad ke-12, bersamaan dengan masuknya pedagang Arab dan India Muslim. Sejak era itu, aneka nasi ini cukup populer di antara lidah penikmat makanan Nusantara. Jika dilihat dari penampilannya, itu nasi mandi, nasi biryani atau nasi kebuli, dan nasi kapsah tampak sama saja. Perbedaannya terletak pada rasa dan penyajian yang sering ditambahkan dengan taburan kismis atau biji-bijian, atau disandingkan dengan salad. Kalau nasi mandi, dia kecenderungannya adalah gurih. Dia menggunakan lemak daging kambing yang dimasak dalam proses pemasakannya tanur. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Tapi kalau kapsah, dia lebih kecenderungannya ke asam segar, karena ada tomato paste di dalamnya. Tapi kalau biryani, dia lebih cenderungnya adalah pedas. Seorang koki terkenal dan menjadi brand ambasador di salah satu jaringan rumah makan menyebut, makanan ini cepat populer karena didukung rempah-rempah Indonesia. Beberapa rempah itu kan mirip juga dengan masakan Melayu, sama halnya juga Indonesia juga sangat dekat dengan masakan Melayu. Jadi kita itu banyak banget sebetulnya kesamaan bumbu dan rempah. Salah satunya misalnya kayak kapulaga. Memang ada beberapa kapulaga Arab gitu ya yang bentuknya panjang. Kalau Indonesia kan lebih populer dengan kapulaga yang bulat. Kemudian juga kayak kayu manis, kemudian pekak atau mungkin bunga lawang, kemudian kayak cengkeh, kemudian daun kari. Nah itu kan beberapa rempah-rempah kering yang sebetulnya di Indonesia juga cukup banyak. Untuk memasak nasi mandi dibutuhkan beras basmati yang ukurannya lebih panjang dan memiliki kandungan amilosa yang lebih tinggi dari beras biasa, sehingga tidak lengket. Sedangkan bumbu yang digunakan untuk masak nasi mandi ialah lada hitam dan lada putih, jinten, kayu manis, garam, kaldu daging kambing, serta kapulaga yang menjadi rahasia utama dari rasa nasi khas asal Yaman ini. Aneka rempah-rempah yang sudah dihaluskan ini kemudian dimasak dengan nasi dan minyak samin selama kurang lebih 20 menit. Nasi khas yang disarankan dikonsumsi saat masih hangat agar perpaduan antara kaldu dan bumbu rempah-rempahnya jauh lebih terasa dan bisa ditambahkan sambal bagi para penyuka rasa pedas. Nora Spasia, Dwi Prasetyo, Jakarta.